Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks negosiasi berkaitan dengan ciri kebahasaan negosiasi dan langkah penulisan negosiasi. Materi kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.11 yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan negosiasi. Kemudian 4.11 yaitu mengonstruksi isi, struktur, dan kebahasaan negosiasi. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, kalian dipersilahkan untuk menyiapkan alat-alat tulisnya agar kalian bisa merangkum pembelajaran dengan baik. Kita mulai pembelajaran sekarang. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu unsur kebahasaan teks negosiasi. Unsur kebahasaan teks negosiasi ada 6. Yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dengan cara meyakinkan seseorang. Misalnya, ayo Bu, dibeli, ini harganya murah loh. Itu adalah kalimat persuasif. Atau, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat persuasif, mengajak dengan cara meyakinkan. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Sudah pasti jeda akhir yang digunakan adalah tanda tanya. Contohnya, Bu, berapakah harga sayur ini satu ikatnya? Itu adalah kalimat pertanyaan interrogatif yang diakhiri dengan jeda akhir tanda tanya. Yang ketiga, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan maknanya adalah untuk memberikan informasi. Contoh, harga sayur ini 15.000 satu ikatnya. Artinya di dalam kalimat tersebut memberikan informasi bahwa harga sayurnya adalah 15.000. Itulah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif biasanya diakhiri dengan jeda akhir tanda titik. Itu kalimat deklaratif. Yang keempat, kalimat perintah atau biasa disebut dengan kalimat imperatif. Contohnya, Bu, bolehkah ambilkan saya satu butir telur itu? Itu adalah kalimat perintah atau biasa disebut dengan imperatif. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan jeda akhir yaitu tanda seru. Unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan dialog. Menggunakan dialog artinya di sini karena ada partisipan, ada pasangan tutur atau ada teman berbicara, artinya di dalam teks negosiasi kita menggunakan kalimat langsung berbicara. Otomatis menggunakan dialog. Yang terakhir, unsur kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Kata ganti itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pronomina kata ganti orang dan pronomina kata ganti benda. Pronomina kata ganti orang, contohnya saya, kamu, Anda, mereka, dia, aku, dan lain sebagainya. Sedangkan kata ganti benda, contohnya ini, itu, tersebut. Ini digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dekat dengan pembicara. Ini adalah jilbab. Kata ganti itu berarti menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicara. Itu adalah telepon pintar. Itu berarti jauh dari pembicara. Sedangkan kata ganti tersebut artinya menyampaikan sesuatu yang sudah dibicarakan sebelumnya. Misalnya di kalimat pertama, saya membeli buku. Buku tersebut, buku di kalimat pertama sudah dibahas.
Di kalimat kedua menggunakan kata tersebut. Artinya, kata tersebut menjelaskan sesuatu yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, setelah membahas unsur kebahasaan negosiasi, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu langkah penulisan teks negosiasi. Ada beberapa langkah penulisan teks negosiasi. Yang pertama, menentukan tujuan negosiasi. Kira-kira negosiasi ini tujuannya untuk apa? Apa yang akan disepakati? Jadi seperti itu. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terkait. Kira-kira di dalam negosiasi ini siapa yang menjadi pihak pertama, siapa yang menjadi pihak kedua? Langkah penulisan yang kedua yaitu menentukan pihak-pihak yang terkait. Artinya, kita harus tahu kira-kira pihak yang masuk ke dalam negosiasi ini siapa saja. Pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa, seperti itu. Yang ketiga, menentukan konflik. Konflik itu artinya apa sih yang mau ditawar-menawarkan? Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Solusi artinya bagian persetujuannya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menentukan model kesepakatannya. Kesepakatannya mau seperti apa? Apakah dua-duanya sepakat dengan kata pertama ataukah mau berapa kali penawaran baru masuk ke kata sepakat? Jadi seperti itu. Jadi sebelum menulis teks negosiasi, hal yang harus kalian lakukan adalah membuat langkah-langkah penulisan negosiasi agar negosiasinya sesuai dengan struktur negosiasi dan sesuai dengan kebahasaan negosiasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah membahas beberapa materi tentang negosiasi seperti unsur kebahasaan negosiasi dan langkah penulisan negosiasi, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan negosiasi dan mampu untuk menulis atau mengonstruksi teks negosiasi dengan baik. Dan yang pasti, kalian bisa menjadi pihak yang bisa bernegosiasi dengan baik. Pertemuan kali ini cukup. Video kali ini cukup, kita lanjutkan ke video berikutnya. Assalamualaikum.